Idul Adha menjadi momentum bagi kita untuk lebih memperbanyak amal ibadah. Banyak hikmah yang terkandung dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Dengan berkorban hewan baik sapi, kambing maupun lainnya yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dengan berkorban juga mengajarkan kita untuk peduli pada masyarakat yang lain yang masih membutuhkan kebutuhan, masih membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, marilah kita jadikan Hari Raya Idul Adha yang suci ini sebagai titik awal kita untuk memperkuat tekad dan usaha kita untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan maslahat di Kabupaten Pasuruan yang kita cintai ini. Hadirin yang berbahagia, bersamaan dengan suasana Idul Adha, marilah kita bersama-sama merenungkan pelajaran dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang kita yakini sangat relevan, tepat untuk kita hadirkan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan dalam diri kita dalam mengelola pembangunan di Kabupaten Pasuruan yang kita cintai ini. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan 4 pelajaran dari Nabi Ibrahim, yaitu pentingnya mengalahkan hawa nafsu dengan tauhid, perhatian terhadap negeri, pengorbanan, dan perhatian terhadap generasi muda. Nabi Ibrahim adalah contoh yang sempurna dalam rangka membuktikan kesetiaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Beliau rela menyembelih putranya, melawan rajanya sendiri, dan bahkan meninggalkan orang tuanya demi memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal di balik kerelaan dan pengorbanan itu, Nabi Ibrahim adalah pribadi yang dekat dan sayang dengan semua yang ditinggalkannya. Kita semua juga tahu, beliaulah yang berdoa agar negerinya aman, sejahtera, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sejarah membuktikan bahwa para pemimpin zaman di dunia ini adalah anak turun Nabi Adam. Ini semua dapat terjadi karena beliau sejak awal sangat peduli dengan pendidikan generasi muda. Hari ini kita diperintahkan berkorban bagi yang mampu dan yang mendapatkan kelapangan rezeki dengan menyembelih hewan kurban. Yang mana perintah berkorban itu pada hakikatnya tidak hanya sekedar itu, akan tetapi mempunyai jangkauan syariat yang lebih jauh lagi, yaitu sebagai anjuran agar kita dapat berbuat dan beramal kepada saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Pada momen seperti inilah diperlukan jiwa-jiwa yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Jiwa penyayang yang sanggup mendengar dan memperhatikan sesama, manakala mereka ditimpa bencana dan musibah yang membuat mereka menjalani kesusahan. Hadirin Bapak Ibu para jamaah Idul Adha yang saya cintai, sehubungan dengan wabah penyakit mulut dan kuku pada ternak saat ini, maka hewan kurban sebaiknya yang pertama adalah hewan yang dijadikan kurban adalah hewan yang sehat, tidak cacat serta cukup umur. Memastikan hewan yang akan dijadikan hewan kurban memenuhi syarat sah, khususnya dari segi kesehatan sesuai dengan standar yang ditentukan pemerintah. Memastikan hewan kurban tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku dengan gejala klinis yang berat. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan segala amal kita
di hari raya haji ini, baik bagi kita yang berada di Kabupaten Pasuruan, terutama yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci, yakni Bapak Bupati Pasuruan dan istri beserta seluruh jamaah yang lain. Mari kita doakan semoga menjadi haji yang mabrur dan akan membuahkan segala hikmah dari dia itu, sehingga akan berdampak positif bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Pasuruan, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa restu semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus dapat memimpin Kabupaten Pasuruan jauh lebih sejahtera dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksana harian Bupati Pasuruan, Kiai Haji Mudir Umron SKMH. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kullama ahramu minal miqat wa kullama labbal mulabbuna wa jidatil hasanat wa kullama dakhalu alladhi khalaqa adama min salsalin kal fakhar wa aqahu bi jawarihi wa asjada lahu malaikatahu al-muqarrabin al-adhar fasajadu illa iblis aba faba'a bil la'nati was sabar. Masa dhahra Adam fastakhraja dhurriyyatahu kadzarri fanafada fihim al-ajsad. Faqabada qabdatan faqala haula'i ila al-jannah wa la ubali wa qabada ukhra faqala haula'i ila an-nar la yus'al amma yaf'al bal yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu ala ni'amihi al-jizar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له توحيدا للربانية كما شهد به لنفسه فقال إنني أنا الله لا إله إلا أنا
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى ونحر وحج وأتمر ووقف بعرفة والمشعر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر. الله أكبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita dikaruniai rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita ditakdirkan untuk berkumpul melakukan sebuah kebaikan berupa salat Idul Adha. Semoga ini menjadi bukti bahwa kita adalah hamba Allah yang baik, hamba Allah yang saleh dan salihah, hamba Allah minas salihin was salihat yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kali ini kita harus mengambil hikmah, mengambil ibrah dari apa yang terjadi kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiuna Ismail. Beliau Nabiullah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail putranya. Tetapi sedikit pun seperti yang disampaikan dalam Al-Quran, tidak ada penolakan dari Nabi Ismail sebagai putranya. Ketika beliau Nabiullah Ibrahim menyampaikan, ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Andaikan dengan bahasa Jawa, aku diperintahkan oleh Gusti Allah untuk menyembelih kamu. Ya apa menggui sampean? Saya diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Bagaimana menurutmu? Ini adalah dawuh daripada Nabiullah Ibrahim. Jawaban Ismail sedikit pun tidak menolak. Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakan ayah. Semoga aku tercatat sebagai hamba Allah yang tabah dan sabar. Inilah jawaban Ismail kecil saat itu. Hadirin hadirat jamaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah, ini perlu kita jadikan ibrah. Kita juga selain menjadi orang tua juga pernah menjadi anak dan sampai saat ini juga masih jadi anak. Kalau menjadi anak kita harus mengambil ibrah daripada Nabiullah Ismail alaihi salam. Beliau sangatlah patuh kepada orang tuanya. Oleh karenanya kita sama-sama berenung di pagi hari ini betapa banyak anak yang sudah tidak patuh kepada orang tuanya. Bukan hanya tidak patuh, bahkan tidak jarang kita dengar dan kita lihat di televisi. Ada anak yang membunuh orang tuanya. Ada anak yang memenjarakan orang tuanya karena mengambil sedikit hartanya. Pernah kita mendengar dan sama-sama melihat, insya Allah semuanya pernah mengetahui. Ada orang tua yang mengambil 3 lonjor, 3 batang bambu milik anaknya. Dilaporkan ke polisi, kemudian dia dipenjarakan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah dan juga para hadirat, perlu kita renungi bersama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang silam, 14 abad yang silam. Beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi seorang pemuda kaya. Dia menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anna abi akhadha mali. Rasulullah, aku punya orang tua yang sering mengambil harta benda saya. Rasulullah, aku punya harta benda sering diambil orang tua saya. Ini menceritakan ada seorang anak yang melaporkan orang tuanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Rasulullah memerintah salah seorang sahabat untuk memanggil orang tuanya. Datanglah orang tua dari anak tersebut. Begitu sampai di depan Rasulullah, duduk di depan Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada orang tua tersebut, ya hada anna banaka yashkuka annaka akhadta malahu. Wahai orang tua, tadi anak kamu datang melaporkan katanya kamu sering mengambil harta bendanya. Orang tua yang sudah tua renta tersebut sambil menangis menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah isna qauli. Rasulullah, tolong perhatikan jawaban saya. Kuntu qawiyan, kuntu ghaniyan. Dulu aku gagah Rasulullah dan dulu aku kaya Rasulullah.
wa ibni fakir, wa ibni dhaif. Saat itu anakku tidak berdaya Rasulullah, masih kecil, semuanya aku yang ngasih, tidak punya harta benda anakku. Aku yang memberi baju Rasulullah, aku yang memberikan makan Rasulullah, aku yang menyediakan tempat Rasulullah. Kala itu aku masih gagah Rasulullah dan banyak harta bendaku karena aku bisa bekerja. Wal'an ya Rasulullah, sekarang Rasulullah pun sudah dhaifan. Aku sudah tua renta, berjalan pun sudah terlunta-lunta Rasulullah. Untuk fakiran, aku tidak punya harta benda. Wa ibni qawi, sekarang anakku gagah Rasulullah. Wa ibni ghani, anakku sekarang kaya Rasulullah. Adakah aku berdosa Rasulullah kalau aku malam? Adakah aku berdosa? Adakah aku salah kalau aku mengambil harta benda anakku? Ketika orang tua itu menjawab sambil menangis, air mata Rasulullah berlinang. Rasulullah sambil menangis menyampaikan dengan lisan mulianya, la syajar wa la hajar yasma'u qawla hadha syair illa baka. Tidak ada pohon, tidak ada batu yang mendengar jawaban anak orang tua ini kecuali menangis. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jika ada anak melawan, membangkang, menentang kepada orang tua, maka yang menangis bukanlah manusia lagi, tapi batu dan pepohonan semuanya sama-sama menangis. Kita jangan sampai meneteskan air mata orang tua kita karena kita melawan, menyakiti orang tua. Kita sudah dengar bagaimana sahabat, salah satu sahabat Rasulullah yang pernah membuat hati bundanya tersinggung, membuat hati orang tuanya tersinggung. Beliau saat ditalkin oleh lisan mulianya Rasulullah kalimat tauhid saat menjelang ajalnya tiba, lisannya tidak mampu untuk mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena orang tuanya tersinggung. Kita sudah tahu semua, setelah orang tuanya ridho, barulah lisannya lancar mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sebagaimana yang telah disabdakan oleh lisan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah akan murka, akan ridho kalau orang tuanya ridho. Allah akan murka kalau orang tuanya murka. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Id Adha yang dimuliakan oleh Allah, kita perlu mengambil hikmah, kita rubah sikap kita, harus berbakti kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah menentukan jangan sampai menyembah kecuali kepada Allah, dan berbaiklah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Kita misalkan bertanya, orang tua saya sudah meninggal, orang tua saya sudah berpulang rahmatullah. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah caranya berbakti setelah orang tua meninggal dunia. Ya Rasulullah, kaifa ajidu abawayya ba'da mautihima? Rasulullah, bagaimana caranya aku berbakti kepada orang tua setelah orang tuaku meninggal dunia? Rasulullah menjawab dengan lisan mulianya, wa minal birri an tusalliya lahuma ma'a salatika, wa an tasuma lahuma ma'a siyamika, wa anta saddaqna anhuma ma'a sadaqatika. Termasuk berbakti kepada kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia, jika kamu sholat, tadahkan tangan, sampaikan pahala sholat kepada kedua orang tua. Jika kamu berpuasa, sampaikan pahala puasa kepada kedua orang tua. Jika kamu bersedekah, sampaikan pahala sedekah kepada kedua orang tua. Ini yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, mendidik kita berbakti kepada kedua orang tua. Tiada lain di pagi hari ini saat kita melaksanakan sholat Idul Adha, di mana menceritakan bagaimana baginda Nabi Ibrahim Khalilullah dan Nabi Ismail Nabiullah wa Rasulullah berikut ditopang dengan istrinya yaitu Siti Hajar, keluarga yang betul-betul taat kepada Allah, semuanya saling membantu untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang baik. Kalau kita menjadi orang tua, semoga seperti Nabi Ibrahim. Kalau kita jadi putra, semoga seperti Nabi Ismail. Dan kita yang para ibu-ibu, semoga seperti Siti Hajar ataupun Siti Sarah. Amin Allahumma amin. Dan saat kita berkumpul semacam ini, lisan
kathiran halalan thayyiban. Dan juga semoga kita dikaruniai umur yang panjang fi ta'atillah wa ta'atir rasul. Dan yang terpenting, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah, bila mana kita nanti sudah tiba saatnya meninggal dunia, semoga kita ditakdirkan oleh Allah husnul khotimah. Lisan kita diakhiri dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad warada fil khabar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir, inna ahsana ma talun kalamu man adalla wa azza wa qaddama wa akhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shaniyaka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa taqabbala tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Usikum ibadallah wa iyaya bi husni ta'a wat taqwa la'allakum tuflihun. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan sayyidul bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sadatil qura. Amma ba'd, fa'lamu anna yawmakum hadha akbaru ayyam as-sa'adah وأبدأها ثلاث يوم الآخر وصلى الله وسلم بغير نعمة وأكثروا من الصدقاء والاستغفار والتكبير وسلة الأرحام ولازموا الصلاة على خير الخلق عليه الصلاة والسلام فقد أمركم الله بذلك إرشادا وتعليما. Panggilnya mereka ya apa ini? Ya apa? Aku pengen itu pas kuater ayo kata sopo. Iya ya. Bahaya kalau di sopo ya. Iya delongom nge. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad alladzi yu'til awwal